kepuasan atau rasa senang yang muncul dari kegiatan konsumsi yang merupakan kemampuan memuaskan keinginan dari barang dan jasa dari aktivitas yang dilakukan. Tujuan konsumen adalah memaksimalkan utilitasnya dengan batasan berupa pendapatan dan harga yang bersangkutan. Jadi ada rasa senang dan puas yang muncul ketika seorang konsumen itu mengkonsumsi sebuah barang atau jasa dari aktivitas konsumsi yang dilakukannya. Nah, itu yang disebut dengan utilitas. Utilitas atau utility ini menunjukkan kepuasan relatif yang diperoleh seorang konsumen dari penggunaan berbagai komoditas. Kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang dari mengkonsumsi barang dan jasa, itu juga disebut dengan utility. Kepuasan yang muncul dari kegiatan konsumsi ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan atas aktivitas baik mengkonsumsi barang maupun jasa. Nah, melalui pendekatan kardinal, setiap tambahan 1 unit barang yang dikonsumsi akan menambah kepuasan yang diperoleh konsumen tersebut dalam jumlah tertentu. Kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa itu dapat diukur. Nah, alat ukurnya itu menggunakan angka yang disebut dengan angka util atau satuannya itu adalah util. Besarnya utility ini dinyatakan dalam bilangan atau angka. Jadi menurut pendekatan kardinal, kepuasan seseorang untuk mengkonsumsi sebuah barang ataupun jasa itu dapat diukur berdasarkan angka atau bisa dikuantitatifkan. Mana caranya mengkuantitatifkannya? Jadi kepuasan seorang ketika mengkonsumsi itu bisa dinilai dengan angka, ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi misalnya saya mengkonsumsi bakso, semangkok bakso gitu ya. Saya mengkonsumsi 1 mangkok bakso itu nilai utilitasnya adalah 10. Lalu saya mengkonsumsi 2 mangkok bakso, nilai utilitasnya adalah 20 dan seterusnya. Nah, itu artinya kepuasan saya dalam mengkonsumsi bakso tersebut itu dapat diukur berdasarkan angka. Analisis yang digunakan adalah marginal utility. Asumsi dasarnya adalah yang pertama, bahwa kepuasan seseorang tidak hanya dapat diukur, tidak hanya dapat diperbandingkan, namun dapat diukur berdasarkan utilitas tertentu. Semakin tinggi angka utilnya, itu maka semakin tinggi mencerminkan bahwa barang tersebut memiliki nilai guna yang semakin tinggi. Konsumen bersifat rasional sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis, lalu konsumen juga tujuan utamanya dalam kegiatan konsumsi adalah memaksimumkan utilitasnya. Nah, dalam memaksimumkan utilitasnya, konsumen ini terbatas kepada kendala anggaran yang mereka miliki atau yang disebut dengan kendala anggaran, pendapatan yang mereka miliki. Nah, konsep marginal utility ini menunjukkan utilitas tambahan yang diperoleh dari 1 unit tambahan konsumsi akan komoditas tertentu. Jadi ketika kita menambah 1 komoditas tertentu untuk dikonsumsi, maka ada tambahan kepuasan. Nah, tambahan kepuasan inilah yang disebut dengan marginal utility atau utilitas marginal. Nah, tambahannya ini bisa berupa tambahan atau bahkan bisa juga berupa pengurangan gitu ya. Dari kepuasan yang dimiliki seseorang ketika menambah konsumsi barang dan jasanya. Jadi ketika kuantitas barang dan jasanya itu ditambah, marginal utility-nya itu bisa saja bertambah atau bahkan mungkin berkurang. Tambahan kepuasan atau bisa mengurangi kepuasan akan mengkonsumsi barang tersebut. Lalu ada yang disebut dengan total utility, yaitu jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Jadi kalau total utility itu adalah seluruh kepuasan dari mengkonsumsi barang, baik barang maupun jasa, sementara kalau marginal utility itu adalah tambahan atau pengurangan kepuasan ketika kita menambah kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsi. Nah, hukum yang digunakan ketika kita menambah jumlah barang yang dikonsumsi, ini tunduk kepada hukum yang disebut dengan law of diminishing utility. Jadi ketika jumlah suatu barang yang dikonsumsi itu meningkat,
utilitas marginal dari barang tersebut cenderung semakin berkurang. Nah, ini yang disebut dengan hukum Gosen 1, yaitu semakin banyak satu satuan barang yang dikonsumsi, maka akan semakin kecil tambahan atau marginal kepuasan yang diperoleh konsumen, bahkan mencapai titik nol ataupun negatif. Sehingga kalau dibentuk kurvanya itu akan seperti ini. Total utilitasnya bertambah, lalu berkurang sampai di titik nol. Sementara marginal utilitasnya ini turun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tambahan kombinasi dari barang yang dikonsumsi itu akan mengurangi nilai kepuasan dari mengkonsumsi barang tersebut. Itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk marginal utility. Marginal utility itu adalah tambahan kepuasan. Tambahannya itu berupa pengurangan kalau tunduk terhadap hukum marginal utilitasnya, artinya ada pengurangan dari kepuasan yang didapatkan konsumen ketika menambah atau menambah kuantitas dari mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa. Nah, ini contoh total utilitasnya. Misalnya saya mengkonsumsi 0 barang, maka total utilitasnya 0. Lalu saya menambah satu macam barang, lalu total utilitasnya adalah 10. Bagaimana marginal utilitasnya? Marginal utilitasnya itu adalah total utilitas dibagi tambahan total utilitas atau selisih delta TU dibagi dengan delta Q. Hasilnya adalah 1. Lalu yang ini 8 dibagi 2. Terusnya ini 10, yang ini 8 dibagi 1, 8 dibagi 6 dibagi 1, 6, dan seterusnya sampai dengan minus 2. Nah, ini terlihat marginal utilitasnya itu semakin berkurang, sehingga kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini bukti bahwa marginal utilitas ini semakin berkurang. Syarat pemaksimuman utilitas, yaitu setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan utilitas marginal yang besarnya sama. Syarat kepuasannya, nah ini MUA per PA sama dengan MUB per PB. Ini ya. Kepuasan maksimumnya MUA per PA sama dengan MUB per PB. Ini ilustrasinya. Misalnya saya membeli 1 unit produk A, marginal utilitasnya adalah 10, maka MUA per PA-nya adalah 10 dibagi 1. Karena harga A-nya itu produk A-nya adalah 1. Lalu yang kalau tambah 2 unit produk A, kepuasan itu adalah 8 sampai dengan ini adalah 3. Lalu disamakan nih, maka saya akan bisa memaksimumkan kepuasannya ketika memproduksi 2 unit A atau memproduksi 4 unit B. 4 barang B. Jadi yang memiliki nilainya sama gitu ya. MUA per PA-nya nilainya sama itu ketika mengkonsumsi 2 unit A dan mengkonsumsi 4 unit B. Tuh. Maka ini adalah syarat pemaksimuman kepuasannya. Nah, ini contoh selanjutnya. Ilustrasi pembuatan keputusannya, kalau saya punya $10 gitu ya. Saya bisa beli satu produk A, nilai kepuasannya 10, tambah lagi satu produk B, nilai kepuasannya 24, lalu yang kedua produk B bertambah sampai dengan kalau saya punya uang $10 gitu ya, untuk mencapai nilai maksimum, maka saya bisa mendapatkan 4 produk A dan 6 produk B. Oke, ini penjelasannya.
Nah, ini gambar kurvanya. Lalu di dalam marginal utilitas, kita juga mengenal utilitas maksimum dan kurva permintaan, maka akan ada yang disebut dengan efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi yaitu ketika harga suatu barang itu lebih tinggi menyebabkan harga barang lainnya itu permintaannya akan bertambah. Atau ketika harga barangnya turun, maka eh, barang lainnya itu kuantitasnya itu akan bertambah. Itulah yang disebut dengan efek substitusi. Lalu ada yang disebut dengan efek pendapatan, yaitu peningkatan harga, menurunkan pendapatan real dan mengurangi konsumsi terhadap komoditas yang diinginkan. Tuh. Itu untuk pendekatan kardinal. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan pendekatan ordinal. Jadi perilaku konsumen ini dilihatnya dari dua pendekatan, ada pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Kalau pendekatan kardinal tadi menghitung kepuasan konsumen itu berdasarkan angka tertentu, gitu ya, dapat diukur berdasarkan kuantitas tertentu dengan alat analisisnya yaitu marginal utilitas. Lalu pendekatan yang kedua, pendekatan ordinal, alat analisisnya itu disebut dengan indifferent curve. Indifferent curve ini mendasarkan asumsi pada yang pertama adalah kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang itu tidak dapat dikuantitatifkan atau tidak dapat dinilai berdasarkan angka. Karena kepuasan antara satu konsumen dengan konsumen lainnya ini memiliki tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Jadi satu barang, jumlah dan jenis yang sama belum tentu setiap orang itu memiliki kepuasan yang sama ketika mengkonsumsi barang-barang tersebut. Nah, utilitasnya itu atau kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang itu bersifat ordinal, artinya konsumen hanya bisa memberikan ranking atau peringkat kombinasi mana saja yang mereka sukai. Sehingga konsumen akan lebih menyukai lebih banyak barang yang dikonsumsi dibandingkan dengan lebih sedikit. Artinya semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka menunjukkan tingkat kepuasan yang dimilikinya itu semakin tinggi. Oleh karena itu, muncullah pendekatan ordinal yang menunjukkan tingkat kepuasan mengkonsumsi barang dalam model kurva kepuasan sama atau yang disebut dengan indifferent curve. Nah, indifferent curve ini menganut hukum diminishing marginal rate of substitusi, yaitu bila konsumen menaikkan konsumsi barang yang satu, maka akan menyebabkan penurunan konsumsi barang yang lainnya. Total utilitas yang diperoleh konsumen tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsi. Jadi total utilitasnya itu tergantung banyaknya barang yang dikonsumsi. Nah, kurva indifferent ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi berbagai macam menunjukkan kombinasi dari komoditi X dan Y yang dikonsumsi dengan menghasilkan kepuasan yang sama. Jadi berapa banyaknya X dan Y yang dikonsumsi itu menunjukkan kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Jadi kurva indifferent ini merupakan tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan kombinasi barang-barang yang dikonsumsi oleh seseorang dengan tingkat kepuasan yang sama, dua macam barang atau lebih. Ciri-cirinya yang pertama adalah kurva indifferent ini berslop negatif, artinya kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu kurvanya ini cembung terhadap titik origin, artinya kurva indifferent ini tidak tegak lurus seperti kurva permintaan gitu ya, walaupun slope-nya negatif, tapi kurvanya itu cembung terhadap titik origin, artinya kurvanya itu melengkung. Ya. Ini menunjukkan bahwa hukum Gosen 1, hukum Gosen 2 itu yang marginal rate of substitusi itu berlaku gitu ya, di mana semakin banyak mengkonsumsi barang X, maka akan kehilangan sebagian barang Y. Jadi kalau X-nya dinaikkan, maka Y-nya berkurang. Sebaliknya, kalau Y-nya yang dinaikkan, maka X-nya akan berkurang. Lalu, kurva indifferent ini tidak saling berpotongan.
di mana kurva indifferent ini menggambarkan kombinasi dari dua macam input yang menghasilkan output yang sama sehingga tidak saling berpotongan. Lalu turun dari kiri atas ke kanan bawah, yaitu menunjukkan bahwa kombinasi antara barang X dan Y yang semakin ke kanan ke atas, semakin menjauhi titik origin, itu tingkat kepuasannya semakin tinggi. Jadi semakin ke atas kurvanya, semakin tinggi tingkat kepuasannya dalam mengkonsumsi barang X dan Y. Maka bentuk kurva indifferentnya adalah seperti ini. Ini contohnya QY dan QX, di mana QY-nya ketika di titik A ini adalah Y1 dan X1, lalu di titik B kuantitas barang Y-nya berkurang sehingga kuantitas barang X-nya bertambah, maka ketemulah Y2 dan X2. Lalu titik A dan titik B ini kita tarik garis melengkung. Nah, sehingga jadilah ini yang disebut dengan indifferent curve. Nah, kalau kemarin kan tegak lurus gitu ya, permintaan dan penawaran, kurvanya tegak lurus. Kalau permintaan dari kiri atas kanan bawah, kalau penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini karakteristik kurva indifferent. Kurva indifferent itu menunjukkan kepuasan yang sama di antara semua produk yang dikonsumsi. Referensi kepuasan konsumen ini bertingkat secara konsisten dan kepuasan konsumen ditandai dengan semakin banyaknya barang yang dikonsumsi. Kepuasan konsumen dicapai dari setiap kombinasi barang yang menghasilkan kepuasan total. Nah, ini ilustrasi dari hukum Gosen 2, yaitu marginal rate of substitusi, di mana menunjukkan kombinasi barang Y yang rela dikurangi akibat adanya penambahan jumlah barang X. Ini contohnya. Nah, ini indifferent curve-nya dari titik A sampai titik E. Lalu, di dalam pendekatan ordinal ini, ada yang disebut dengan budget line. Budget line atau garis anggaran, ini adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Nah, sehingga konsumen ini dapat membeli barang di bawah garis anggaran. Jadi batasnya itu adalah garis anggaran. Konsumen dapat membeli barang di bawah garis anggaran atau pas di tepat di garis anggaran tersebut atau budget line. Nah, sehingga budget line-nya ini merupakan batasan dari kemampuan konsumen secara umum untuk memegang uang atau dalam satuan uang tertentu. Nah, sehingga garisnya adalah seperti ini. Garis merah inilah yang disebut dengan budget line. Nah, PX itu adalah harga barang X dikali kuantitas barang X ditambah P. Y, harga barang Y dikali kuantitas barang Y itu tidak boleh lebih dari M. M itu adalah budget line-nya, uang yang dimilikinya. Jadi kurang dari sama dengan M. Nah, kalau mau maksimum berarti PX dikali QX ditambah PY dikali QY itu harus sama dengan M. Nah, itu adalah maksimum kepuasan dari konsumen dalam mengkonsumsi barang X dan Y. Nah, budget line ini dapat berubah, dapat bergeser, dan dapat berputar. Kalau bergeser itu artinya ada tambahan pendapatan, sehingga budget line-nya bergeser dari A1 ke A2, ada perubahan pendapatan. Kalau ke kanan, kalau ke atas berarti ada tambahan, kalau ke bawah berarti ada pengurangan. Lalu yang kedua, budget line-nya ini berputar, gitu ya, berputar dari A1 ke A2. Nah, ini akibat dari efek substitusi adanya penurunan harga barang X, sehingga kurva budget line-nya ini bergeser dari A1 ke A2. Nah, bagaimana menentukan kepuasan konsumen dari pendekatan ordinal ini? Kepuasan konsumen ini dapat dicari atau dapat diambil, dapat dicapai ketika kurva indifferent ini menyentuh titik atau menyentuh kurva budget line.
Nah, ini ada di titik C. Ini adalah maksimum kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang X dan barang Y. Kenapa tidak di B? Ini kan juga bersentuhan ya. Nah, kalau di B ini kombinasinya kurang maksimum. Kenapa kurang maksimum? Karena lebih banyak barang Y yang dikonsumsi ketimbang barang X-nya. Tadi syarat pemaksimuman konsumsi seorang itu diukur dari ordinalnya itu ketika banyaknya barang, kombinasi barang X dan Y-nya itu sama-sama besar gitu ya, sehingga nilai yang paling maksimum itu adalah di titik C. Nah, keseimbangan konsumen itu terjadi ketika PX per PY, min PX per PY, atau bisa juga min MUX per MUY, atau delta Y per delta X. Lalu ada yang disebut dengan ICC, yaitu gabungan dari titik-titik kombinasi pemaksimuman konsumsi seorang konsumen untuk mengkonsumsi barang, di mana ditarik garis IC-nya, itu yang bersinggungan dengan budget lainnya, tarik garis, maka ketemulah garis yang disebut dengan ICC. Kombinasi produk yang dikonsumsi dengan memberikan kepuasan maksimum pada konsumen dengan berbagai tingkat pendapatan. Lalu yang di bawah ini disebut dengan kurva Angel. Kurva Angel ini adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara pendapatan konsumen dengan barang yang dikonsumsinya. Semakin tinggi pendapatan konsumen, maka semakin tinggi juga konsumsi akan barang tersebut. Oke. Lalu kalau tadi itu akibat adanya perubahan pendapatan, nah kalau selanjutnya ini akibat adanya perubahan harga, maka disebut dengan price consumption curve, yaitu kombinasi barang dan jasa yang dikonsumsi dengan memberikan kepuasannya yang maksimum pada berbagai tingkat harga. Nah, ini bisa diturunkan menjadi permintaan konsumen individu dari titik PCC ini. Ini di bawah ini adalah kurva permintaan konsumen secara individu. Lalu ini ada efek pendapatan dan efek substitusi tadi ya, karena kalau perubahan pendapatan berarti budget lainnya bergeser dari A3 ke A2. Kalau harganya berubah maka bergeser dari A1 ke A2. Maka ada yang disebut dengan efek substitusi. Efek substitusi yaitu perubahan dari X1 ke X3 dari titik A ke titik C, ini disebut dengan efek substitusi. Lalu dari titik C ke titik B ini disebut dengan efek pendapatan. Nah, sementara dari titik A ke titik B ini disebut dengan total efek. Jadi efek substitusi ditambah efek pendapatan ini total efek dari A ke B. Nah, itu. Nah, ini untuk efek pendapatan dan efek substitusi untuk barang inferior, barang given, dan barang normal. Nanti kalian bisa lihat sendiri perbedaannya ya. Ini untuk barang inferior, lalu ini untuk barang normal, nah ini untuk barang given. Barang given itu sama sifatnya seperti barang inferior. Namun kalau barang inferior kan tidak bertambah pendapatannya permintaannya ketika pendapatannya naik. Nah, kalau barang given malah berkurang ketika pendapatannya naik. Maka bertolak belakang dengan hukum permintaan. Begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini?